ingkang dadi tumut nindakaken salat Idul Fitri kasuwun enggal-enggal rawuh dhateng masjid lan ingkang sampun dugi wonten lokasi masjid monggo pados panggenan dipun tata sopipun keranten niki mangke jam 6:30 salat badhe dipun wiwiti mekaten matur suwun. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Walillahil hamd Allahu Akbar Subhanallahi bukratan wa asila La ilaha illallah Akbar Sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza juddahu wa anzaba al-ahzaba wahdah La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allah
Yun sewu, monggo iki dipun sopipun lebet tasik kirang masakane sing ngeten 300-an ribu. Allahu Akbar, Allah
صلوا صلاة العيد في ركعتين جميعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معاشر المسلمين وشمرة المؤمن رحمهم الله اعلموا يومكم هذا يوم عيد الفطر واليوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور يوم أهل لكم في الطعام وحرم عليكم الصيام إذا شهد القادة على المنبر أنشدوا أسدكم الله واسمعوا أجركم الله وعدوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ma'asyiral hadirin, salat Idul Fitri yang berbahagia. Maha besar Allah atas segala nikmatnya, maha besar Allah atas keesaan dalam ciptaannya, maha besar Allah atas cerah cahaya spiritual di bulan suci Ramadan, dan maha besar Allah atas kegembiraan lahir dan batin di hari raya Idul Fitri ini. Salawat dan salam semoga tetap disampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan di hari akhir nanti kita berhak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Fitri merupakan momentum indah bagi umat Islam dalam mengekspresikan kegembiraannya atas capaian spiritual dan sosial yang telah meminta tali harmonisasi secara vertikal kepada Allah dan secara horizontal kepada sama manusia. Secara vertikal, umat Islam secara sempurna menunjukkan kepatuhan dan ketaatannya totalitas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Perlu kita sadari bahwa motivasi beribadah puasa bukanlah sekedar untuk kesehatan tubuh atau menurunkan berat badan, namun motivasi berpuasa semata-mata perintah Allah. Karena apapun perintah yang berasal dari Allah sepenuhnya kita taati. Inilah komitmen keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekspresi atas puncak spiritualitas ini ditandai dengan kualitas permohonan kepada Allah yang tidak lagi berorientasi kepada materi saja, namun berorientasi spiritual, disertai ungkapan kelemahan diri dan di hadapan Allah atas segala kekhilafan, kealfaan, yaitu permohonan maaf kepada Allah. Hal ini sebagaimana tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha tentang kalimat apa yang diucapkan di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. An Aisyah qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayyu lailatul qadri ma aqulu fiha qauli Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, jika aku mengetahui bahwa malam itu adalah malam terakhir atau malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, ucapkanlah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hubungan horizontal, bulan Ramadan merekatkan komunikasi dan silaturahmi yang secara natural terpola secara baik
terdapat banyak agenda Ramadan yang menguatkan nilai-nilai silaturahim, antara lain buka bersama, sahur bersama, santunan yatim dan duafa, serta sholat tarawih berjamaah. Agenda-agenda tersebut mampu merekatkan komunikasi antara si kaya dan si miskin, pemimpin dan rakyat, orang tua dan anak, serta lain sebagainya. Demikian pula Ramadan mengeratkan komunikasi internal antara keluarga, antar tetangga, antar para jamaah masjid, antar organisasi, antara pemimpin dan rakyat, bahkan di antara umat beragama. Dan puncaknya dari ibadah sosial dan muamalah itu adalah permohonan maaf yang saling diucapkan antara muslim dan muslim yang lainnya, yaitu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan demikian terdapat titik temu aufud atau pencapaian pembinaan mental spiritual sepanjang bulan Ramadan adalah permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Sungguh sebuah elokan spektrum alam semesta dan keindahan hati yang suci, hati yang lapang, hati yang bersih dari sifat amarah, sifat dendam, sifat iri hati, dengki, egois, dan lain sebagainya. Hati yang menjadi penyejuk jiwa dan akal sehingga tercipta perilaku yang santun dan harmoni. Oleh karena itu, di hari yang suci dan fitrah ini, marilah kita saling menebar maaf, karena meminta maaf, memberi maaf adalah cerminan keelokan spiritual. Sikap memaafkan bukan berarti kalah atau hina, tetapi justru menunjukkan cerminan hati dan keluhuran akhlak. Karena orang yang suka memberi maaf dan meminta maaf sebagai pertanda seseorang memiliki nilai kepribadian dan ketakwaan yang sangat luhur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidhi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di dalam waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaannya adalah, mengapa di akhir bulan Ramadan kita semua mengajukan permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah telah menghadiahi paket ampunan atas dosa di 10 hari kedua bulan Ramadan, sehingga siapapun yang berpuasa dan menjalankan ibadah secara istiqomah pasti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa urgensinya permohonan maaf itu? Menurut para ulama terdapat perbedaan antara kata al-afu atau maaf dengan kata al-maghfirah atau ampunan. Dalam kitab Mas'alul Akhlaq Al-Islamiyah karangan Syekh Alawi bin Abdul Qadir Az-Zakar dijelaskan perbedaan antara kata al-afu dengan al-maghfirah. Syekh Alawi menjelaskan bahwa makna al-afu adalah al-mahfu yang artinya menghapus, sedangkan makna al-maghfirah adalah al-asitru atau menutupi. Maka menghapus lebih baik daripada menutupi, karena menghapus sesuatu berarti menghilangkan secara total sampai ke dasar, sedangkan kata menutupi masih menyisakan sesuatu itu. Dengan kata lain, memaafkan kesalahan orang lain berarti menghapus rekam jejak perilaku buruk seseorang terhadap dirinya tanpa ada bekas amarah maupun rasa dendam sedikitpun. Sedangkan mengampuni bisa jadi masih menyisakan rasa kesal atau bahkan perasaan dendam yang masih terpendam. Oleh karena itu, kalimat fa'fu anni yang artinya maafkanlah aku tidak hanya sekedar memohon ampunan dosa, namun meliputi permohonan menghilangkan karakter-karakter buruk dan menggantikan karakter-karakter yang baik, pemohonan atas rahmat
Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dan semoga dia tidak dimurkai kita tetapi mencintai kita, dan tidak menyiksa kita karena dosa tetapi membimbing kita, memberikan hidayahnya. Demikian pula dalam konteks sosial, ucapan maaf yang kita berikan kepada saudara kita haruslah disertai dengan sikap lapang dada, melupakan segala kesalahan dan membuka lembaran baru dengan penuh rukun dan harmoni, sebagaimana yang diisyaratkan kalimat watasfahu pada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka